Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas usul fikih yang mana berjudul Gagasan Maqasid Syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asyur serta implementasinya dalam ekonomi syariah. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu saya Intan Aulia Nur Aini dengan NIM 222111064. Oke, langsung saja. Untuk pembahasan kali ini tuh ada 5 pembahasan. Yang pertama ada konsep maqasid syariah, yang kedua itu ada biografi Muhammad Thohir bin Al-Asyur, yang ketiga ada teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir ibn Asyur, yang keempat ada kelebihan dan kekurangan konsep maqasid syariah Muhammad Thohir ibn Asyur, yang kelima ada implementasinya maqasid syariah dalam ekonomi syariah. Yang pertama ini ada konsep maqasid syariah. Maqasid syariah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama maqasid, yang kedua ada syariah. Nah, secara etimologi, kata maqasid ini bentuk jamak dari kata maqsad dan berakar pada kata qasada, yaqsidu qasam, yakni maksud, berniat, dan menghendaki. Kemudian kata syariah berasal dari akar kata syara'ah, yasifa'u, syar'an, yang berarti itu aturan, hukum, dan undang-undang. Kemudian menurut Thohir ibni Asyur dan Wahab Mustafa al-Zuhaili, yang mana secara terminologi maqasid syariah adalah makna atau ma'ani, tujuan atau ahdaf, dan hikmah atau hikam yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Kemudian tujuan utama dalam maqasid syariah ini adalah terlihat dari pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia. Hal ini dikemukakan oleh Asy-Syatibi, yaitu mencakup 5 kemaslahatan dalam menaruh perlindungan terhadap agama atau ad-din seperti membaca syahadat, melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian yang kedua ada perlindungan jiwa atau hifdhin an-nas. Kemudian yang ketiga ada perlindungan akal atau hifdhin al-akal. Yang ketiga ada yang keempat ada perlindungan keturunan atau hifdhin an-nasl, dan yang terakhir itu adalah perlindungan harta atau hifdhin al-mal seperti dalam bermuamalah. Kemudian materi yang kedua itu tentang biografi Muhammad Thohir bin Al-Asyur. Nah, Muhammad Thohir bin Al-Asyur ini lahir pada tahun 1879 Masehi di kota La Marsa, Tunisia. Beliau ini terlahir dari keluarga para ulama seperti Syekh Ahmad ibnu Asyur, Muhammad ibnu Asyur, Muhammad Thohir ibnu Asyur al-Jad, dan kemudian Muhammad Fadil ibnu Asyur. Muhammad Thohir ibnu Asyur ini merupakan pemimpin para mufti yang sering disebut sebagai Syekh al-Imam. Ibnu Asyur ini seorang guru dan alim di bidang tafsir dan balaghah di Universitas Al-Zaituniyah. Beliau ini seorang qadhi, guru yang agung dan mulia. Untuk Muhammad Thohir ibnu Asyur ini wafat pada Ahad tanggal 13 Rajab 1393 Hijriah, yang mana bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1937 Masehi dengan usianya itu 94 tahun. Nah, setelah beliau ini wafat, Islam tuh kehilangan guru sekaligus bapak kedua setelah Asy-Syatibi. Namun, begitu teori maqasid yang beliau bangun itu tetap menunjukkan eksistensinya dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Kemudian masuk ke materi ketiga, yaitu teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir ibn Asyur, yang mana dia membagi 4 unsur. Yang pertama ada al-fitrah, merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk, termasuk akal,
jasmani, baik batin maupun akhir. Kemudian yang kedua ada al-musawah, berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Kemudian yang ketiga ini ada al-samahah, itu merupakan toleransi atau kedermawaan. Ibnu Asyur ini mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Kemudian yang keempat ini ada al-hurriyah. Ini berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Kemudian Ibnu Asyur ini membedakan pemikiran maqasid syariah itu menjadi dua. Yang pertama adalah maqasid al-syariah al-ammah, yaitu bersifatnya itu umum. Tujuannya syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum ini seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat sesuai aturan-aturan Allah. Kemudian yang kedua itu ada maqasid al-syariah al-khassah al-mu'amalat, atau bersifatnya ini khusus. Itu tujuan syariat secara khusus, yakni mengenai muamalat, misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian pada dasarnya teori maqasid klasik ini dibagi menjadi 5. Yang tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama ini adalah hifdzul al-din atau menjaga agama, yang kedua hifdzul al-nafsi atau menjaga jiwa, yang ketiga adalah hifdzul al-aql atau menjaga akal, yang keempat ini ada hifdzul an-nasl atau menjaga keturunan, dan yang kelima ini adalah hifdzul al-mal atau menjaga harta. Kemudian dalam menetapkan maqasid syariah, Thohir Ibnu Asyur ini menggunakan metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad, yaitu ijtihad istiqra' usuli. Yakni ada 5. Yang pertama ini adalah bayani, yang mana upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukhaf dengan bahasa sederhananya. Yang kedua ini ada tarjihi, atau membandingkan antara dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat, itu adalah tarjihi. Dan yang ketiga ini adalah qiyas, yang mana memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas. Dan yang keempatnya adalah maqasidi, yang mana artinya tuh untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Kemudian yang terakhirnya adalah ta'abudi, itu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Kemudian selanjutnya dari hasil istiqra' usuli, yaitu metode dalam mengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa maqasid yang dilahirkan dalam metode ini tuh ada 3. Yang pertama itu adalah qat'i, di mana dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas. Jadi dalilnya itu tidak membutuhkan penjelasan, pokoknya itu sudah jelas, sudah pasti dalam indikasi dan eksistensinya. Kemudian yang kedua ada zani. Nah, ini kebalikan dari metode qat'i tadi, yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Kemudian yang ketiga itu goyah dan wasilah. Ini tujuan akhir dan perantara, media atau jalan menuju tujuan akhir. Gitu. Kemudian materi berikutnya ini adalah
kelebihan dan kekurangan konsep makosid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Nah, untuk kelebihannya ini ada 3 segi. Yang pertama dari segi metodologi dan penetapan ilat pada makosid syariah al-khosos. Beliau ini menggunakan istiqroh bertumpu pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan-kumpulan Al-Quran dan Al-Hadis dan berpegang pada kejelasan makna. Itu adalah dari segi yang pertama. Kemudian dari segi yang kedua, ini dilihat dari segi pengembangan jangkauan makosid syariah, yang mana Ibn Asyur ini berhasil dalam mengembangkan teori makosid syariah yang sebelumnya itu hanya kuliah dan juz'iyah, yang mana menjadi luas, yakni dengan melebarkan makosid syariah ke dalam makosid al-syariah al-khosos tentang muamalah. Kemudian yang ketiga ini dari penetapan ilat pada makosid al-syariah al-khosos. Beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya, kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu sehingga pembaca dapat mengambil ilat, mengetahui ilat yang ada di dalam pembahasan gitu. Kemudian tadi adalah kelebihannya, sekarang adalah kekurangannya. Untuk kekurangannya ini dari konsep maksud syariah ini, Thohir Ibn Asyur itu terletak pada pemikiran yang besarnya itu masih serupa dengan Imam Al-Syatibi, seperti metode istiqro dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan yang jelas. Kemudian yang terakhirnya adalah implementasi makosid syariah dalam ekonomi syariah. Di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ini adalah menjaga agama atau al-din. Hal ini misalnya itu Bank Syariah Indonesia menjadikan pedoman dalam membuat sistem dan produknya dengan didasari Al-Quran, Al-Hadis, dan hukum-hukum Islam lainnya. Kemudian yang kedua ini menjaga jiwa atau al-nafsi. Hal ini tuh terdapat dalam akad yang diberlakukan di bank syariah dalam melakukan transaksi. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah menjaga akal atau al-aql. Hal ini dapat dilihat dari bank selalu memberitahu rincian sistem produk dan melarang dalam menyembunyikan asal, sehingga para nasabah itu diharapkan berpandangan luas saat melakukan transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang keempat ini adalah menjaga harta atau al-mal. Hal ini dilihat dari pengelolaan bank pada setiap produk untuk mengalokasikan dana nasabahnya secara wajar dan halal untuk menghasilkan keuntungan yang wajar. Kemudian yang kelima yang terakhir ini adalah menjaga keturunan atau al-nasl. Hal ini dicapai dengan menjaga keempat poin di atas tadi yang 1-4 tadi, sehingga dana nasabah yang dijamin kehalalannya akan menimbulkan dampak baik bagi keturunan yang dibantu oleh dana simpanan dan operasional. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari makosid asyariah menurut Muhammad Thohir al-Asyuri. Nah, untuk mempresentasikan dari saya ini, saya berterima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jika ada kata yang kurang baik atau salah atau kurang dimengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.